wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat sehat dan sempat kita dapat mengikuti apel pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baik, saya akan membacakan susunan acara apel pada siang hari ini. Yang pertama, laporan apel yang akan dibacakan oleh Bapak Catur Pamungkas SOS. Kepadanya dipersilahkan. Siap, lapor. Kami peserta Latsar Angkatan 37 dengan jumlah peserta 20 siap mengikuti pembelajaran agenda 3 kedudukan dan peran PNS. Laporan selesai, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya mari bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama Republik Indonesia yang kali ini akan dipimpin oleh Ibu Alfiatun Nikmah SPD. Kepada para peserta mengkondisikan sikap. Promo aplikasi Shopee Pay 99% beras nilai 11 Agustus angkat
Menginjak acara berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Lal Asmi Azkia SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad fil awwali wal akhiri wa sallim wa radiyallahu wa tabaraka an sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, demikian serangkaian pembukaan apel telah selesai. Selanjutnya saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Budi sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Bu Budi, apa kabar Bu Budi? Sudah, alhamdulillah baik. Gimana Baik Mbak ini. Dwi? Ya, Pakai baju apa itu? saya kotak bergaris. Rapi ya, pokoknya. Insya Saya Allah. juga iya. Mm-mm. Oke, baik. Nah, teman-teman sekarang memasuki agenda 3 ya. Kelompok 1-2 akan diampu oleh Ibu Budi ya. Terlebih dahulu saya sampaikan sedikit eh, biodata dari beliau ya. Nama DRA Budi Lestari MPD, beliau lahir di Magelang tanggal 17 Oktober tahun 1965. Pangkat golongan beliau saat ini Pembina Utama Muda 4C, jabatan beliau adalah Wijaiswara Ahli Madya di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Ya, beliau ini alamat rumahnya di Jalan Rejosari, RT 3 RW 9 Mungkit di Magelang ya. Kemudian kalau di Semarang, domisili beliau di Jalan Temu Giring, Banyumanik. Beberapa meter saja dari kampus BDK Semarang. Ya, Iya. oke baik, itu singkat saja ya. Karena ini eman-eman waktunya. Kita termasuk apa ini beruntung sekali ini dapat pengajar Bu Budi karena hari-hari terakhir Bu Budi mengajar ini sebentar lagi teman-teman Bu Budi ini akan memasuki masa purna ya meskipun sebenarnya Iya. eman-eman ini kalau beliau purna ya. Oke, mudah-mudahan agenda 3 ini di Bu Budi nanti teman-teman bisa mengikuti dengan lancar, dengan seksama dan hasilnya juga maksimal. Sepenuhnya waktu saya serahkan kepada Bu Budi, monggo untuk pembelajaran bisa dimulai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini dan juga dengan panitia Mbak Dwi. Ini panitia yang luar biasa ini. Ya, semangat dan selalu apa ya? Memfasilitasi supaya kegiatan kita itu lancar. Ya, baik. Bagaimana kabarnya ini? Saya panggil Bapak Ibu atau adik-adik ini? Ya, adik Bu. Adik-adik, ya, Adik. adik-adik atau malah anak-anak ya? Karena ini sebetulnya umurnya umur anak-anak saya semua nih kayaknya. Ya, anak saya yang sulung itu kelahiran 93. Nah, ini umur berapa?
Mm-mm. Kelahiran berapa kira-kira? Saya 2000 Bu saya. 97, Bu. Oh, Masya Allah, masih 97. kecil-kecil. Nah, imut-imut. Gemes ke Ya, ya, Bu? Gemes ke, neng nek ra disiplin ya gemes ke, nah terus njaluk disiplin Heeh, gewer. awalnya. Oke, baik. Nah, adik-adik, untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang agenda 3 ya. Tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Dwi. Jadi apa yang disampaikan tadi betul. Saya Oktober tanggal 17 itu insya Allah sudah pas 35 tahun mengabdi menjadi PNS. Jadi jenengan masuk, saya keluar. Jadi ini kayak kita itu kayak pisah sambut ya. Berpisah nanti dan saya dan menyambut panjenengan sebagai PNS yang baru lahir. Nah, mudah-mudahan nanti jenengan juga akan menjadi PNS yang profesional, semangatnya mirip-mirip saya dan Mbak Dwi itulah gitu ya. Oke, eh, saya akan share screen dulu. Ini, bentar. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini tadi sudah disampaikan Mbak Dwi. Nah, ini CV saya. Ada yang dari Magelang, Bapak Ibu? Konten, Bu. Sabu, saya dari Magelang. Mana, Saya Pak? dari Magelang. Mm-mm. Alamatnya Bandungan, tugasnya di KUA Kaliangkrik. Oh ya, dekat. Nah, Alhamdulillah. Ini yang Pak Ahmad atau Pak Catur? Catur Hanif. Oh ya, Pak Catur ya. Berarti di Bandungan Kaliangkrik, nggih. Kalau Pak Ahmad Maksum, Saya dari Windusari, Bu. oh dekat dengan Pak Catur. Nggih, lumayan. Mm. Kalau Pak Ahmad Maksum sebagai apa? Saya guru bahasa Arab, Bu. Guru bahasa Di Arab. Kalau Pak Catur MTS ini, Gerabak. oh MTS Gerabak. Oh ya ya Nggih, ya. kawan. Ya cuma nyebrang sedikit lah. Nggih. Ya, kalau Pak Catur penghulu atau penyuluh ini? Penghulu, Bu. Penghulu Alif Oh Sama. penghulu. Oh ya, nggih nggih. Yes, alhamdulillah ketemu dengan orang sedaerah juga ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalan sedikit ya. Jadi saya masuk itu tahun 92, 92, GTT-nya 90. Jadi mungkin sedikit beda dengan adik-adik ya. Saya mendahului dengan GTT itu 2 tahun, kemudian menjadi PNS itu 92 ya. Jadi 2 tahun. Nah, kemudian eh, tahun 2004 saya mengikuti tes untuk menjadi WI. Ya, tentu saja itu semua harus ada peluang dulu nggih. Mau itu tes. Nah, kemudian alhamdulillah diterima dari sekian yang mendaftar itu kira-kira 150 mungkin khusus untuk BDK Semarang. Dan alhamdulillah yang diterima itu 7. Tuh, jadi ya tetap melalui seleksi. Nah, kemudian tahun 2006 baru saya masuk ke BDK Semarang sebagai WI. Jadi ada masanya tenggangnya itu agak lama itu. Agak lama. Nah, kenapa saya bercerita seperti ini? Nah, ini berkaitan nanti dengan manajemen ASN, di mana nanti di sistem merit itu juga dibahas tentang sistem kenaikan pangkat, kemudian mutasi dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Itu masih sangat mungkin sekali kalau nanti adik-adik tertarik untuk misalnya, oh saya kok ternyata di sini kok tidak, bukan tidak nyaman ya, sudah sepertinya pengen pindah ke jabatan yang lain di sana kayaknya saya bisa lebih mengembangkan. Nah, itu sambil dicermati peluang-peluang yang ada dan aturan yang memungkinkan ya. Itu berkaitan dengan itu. Nah, kemudian eh, ini pengalaman belajar saya ini banyak sekali dan ini tentu tidak ditulis satu persatu. Artinya saya sebagai ASN itu apa namanya? Proses untuk mendapatkan keilmuan, pengembangan kompetensi itu banyak caranya. Ya, kalau dulu banyak dengan TUT offline, itu banyak banget eh, mendapat ke Jakarta atau tempat-tempat yang lain, ya.
atau ke Jogja di MMTC itu misalnya. Tapi kemudian sekarang kan kebanyakan dengan online, baik melalui seminar, kemudian diklat online seperti MOOC, kemudian diklat-diklat yang diselenggarakan LAN, ya, dan masih banyak lagi. Atau kita menjadi narasumber sendiri, karena otomatis ketika menjadi narasumber itu secara keilmuan kita pasti akan naik derajatnya, ya. Nah, kemudian ini yang terakhir ini saya tampilkan juga untuk apa? Penyemangat adik-adik yang masih muda. Jadi ketika saya sudah mau purna, itu saya ikut lomba penulisan e-book berbasis AI untuk WI se-Indonesia yang menyelenggarakan juga LAN yang sekarang menjadi payung kegiatan Latsar ini. Ya, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara konten terbaik, juara ketiga. Ya, ini. Jadi meskipun saya sudah mau purna, itu semangatnya tidak mungkin tidak kalah dengan yang muda. Nah, harapan saya nanti adik-adik itu juga gitu, ya. Selalu semangat untuk menjadi pembelajar sejati. Oke, ini mungkin yang perlu saya sampaikan sebagai penyemangat saja. Ya, karena nanti Bapak Ibu pun nanti itu akan ada eh, standar kompetensi seorang ASN. Nah, di antaranya adalah kompetensi sosial, kemudian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi teknis. Nah, itu jenengan harus tahu itu, ya. Nah, kemudian eh, adik-adik silahkan nanti memperkenalkan diri, ya, bisa menyebutkan ini nama lengkap, jabatan, unit tugas, dan juga mungkin harapan dan target mengikuti agenda 3. Nah, silahkan. Siapa ingin memulai? Sambil perkenalan. Mungkin saya boleh, Bu. Mana? Sebentar. Ya, Pak Arif Saryadi Putra. Ya, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Budi, nama saya Arif Hmm. Saryadi Putra. Hmm. Saya asli dari Magelang juga, Bu. Oh, Magelang juga. Ya. Dari Oke. mana? Salam Magelang. Oh ya, tetangga saya itu. Nah, Oke. karena saya di Palembang. Mm-mm. Terus? Untuk satuan kerja saya di MTS Negeri 3 Magelang atau Windusari Oh, di Windusari. Nggih, nggih, nggih. Ya. Apa guru apa? sebagai guru Al-Quran Hadis. Ya. Quran hadis. Ya. Berarti kos ya, mungkin. Laju, Ibu. Oh, laju. Ya, yang kuat. Dan hati-hati ya. Nah, Baik. Ya. Targetnya apa, Pak, mengikuti agenda 3 ini? target mengikuti agenda 3 bisa menyelesaikan mungkin eh, tahapan dari ini, Bu. Dari yang sudah dari agenda 1, Mm-mm. agenda 2, kemudian mungkin finishnya nanti di agenda 3 ini, nggih, terutama untuk penyusunan dari eh, yang awal yang sudah kita bahas bersama dengan pemateri yang sebelumnya. Kemudian targetnya juga bisa merealisasikan di satuan kerja apa Mm-mm. yang menjadi program dari kegiatan Latsar ini. Ya, bagus. Semoga jadi dengan baik. Amin, amin. Baik, nggih. Berikutnya sinten malih nih? Hmm? Siapa lagi? Silahkan. Boleh, Bu. Boleh, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi Kurniawan, kayak teman saya nih. perkenalkan nama saya Adi Kurniawan. Saya adalah guru ahli pertama guru kerja Satkes di Mantika Cilacap. Guru apa? Domisili KT guru ahli pertama PJOK, Bu. Oh, PCOK, ya. Mm-mm. Saya mengajar di Mantiga, tiga Mantika Cilacap. Cilacap. Mm-mm. Alamat KTP saya adalah Brebes, Bu. Bumi Ayu, Oh, di Kabupaten Brebes. Brebes. Oh, ya. Saya lahir di
Gimana? Saya lahir di Banyumas tapi Bu. Lahirnya di Oh Banyumas gitu. Bu. Iya, 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 iya. Oke. Harapan jenengan apa, Pak? Dan berkaitan Mm-mm. harapan saya mengikuti pembelajaran agenda 3 adalah Ya, dapat melewati ini dan mengerjakan tugas-tugas berikutnya tentu yang berkaitan dengan agenda 1, 2, dan 3 seperti Bapak Arif tadi Bu. Sehingga oh gitu. kami bisa melakukan aktualisasi gitu sama saja. Dan bisa Hmm. tekas gaji 100%. Itu Bu. Oh, Terima gitu ya. kasih. Terima kasih. Baik, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya monggo siapa lagi? Mohon izin Ibu, saya. Ya, Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Alfiatun Nikmah, guru pertama matematika nggih, Bu, yang ditempat Ya, tugaskan di MTS Negeri 1 Rembang. Ya, OMTS Negeri Negeri Satu 1 Rembang. Rembang. Ya, Asalnya dari Pati, Pati Pak Jawa D. Timur. Oke, Iya, nggih. saya dulu sering ke Padi. Nggih. Ya. Nggih. Harapan Baik. saya di agenda 3 ini Mm-mm. mungkin ingin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih mendalam mengenai skill Mm-mm. digital ya, Bu ya, yang Mm-mm. mungkin nanti dapat saya terapkan di pembelajaran saya. Mungkin itu Baik, saja. Oke, ya. terima kasih. Ya, Wassalamualaikum sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Satu lagi. Saya Bu, Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok wajah-wajahnya kok nggak asing toh saya? Perasaan udah pada pernah ya. Ini Pak Ahmad Tomuti juga kemarin ada. Ini ada lagi nih. Menawi benten kacamatanya menawi pusing sami. Nggih. Ini kayak- Perkenalkan Bu, nama saya Ahmad Turmudi, biasa dipanggil Turmudi. Kebetulan saya guru TIK di MTS Negeri 1 Rembang, kok satu kebetulan. nggih, satu instansi dengan Bu Alfiatun Nikmah. Bukan, maksudnya kebetulan guru TIK. Harusnya apa? Nggih, kula guru TIK Bu. Jangan pilih sendiri atau Nggih, memang saya pilih sendiri. Kenapa oh saya bilang kebetulan karena eh, waktu kuliah saya jurusannya TIK murni Bu, boten pendidikan ngoten lho. oh Nggih, ini ceritanya berarti ngoten. tidak kebetulan ya. Memang sudah dipilih Boten, ya. nggih dipilih. Hmm. Kan jangan bilang kebetulan ya. Nggih, siap Bu. Ngapunten. Iya, iya, karena itu Eh, nggih, apa nggih. targetnya? Target saya kebetulan boten kebetulan ya, kebiasaan nih. Saya itu penasaran Bu. Jadi sejak awal itu kita belajar agenda satu kan isu Bu ya. Mhm, Kemudian agenda mhm, kedua itu kan mhm, apa namanya buat matriks itu. Nah, saya penasarannya di agenda kita itu mau apa gitu loh dengan isu yang pertama. Nah, hmm, saya ingin cari tahu lah apa namanya mau diapakan isu yang sudah kita bawa di agenda satu. Makaten Bu. nggih, Nggih, baik. matur suwun. Wassalamualaikum Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang lain lagi. Tidak ada? Mungkin saya, Bu. Nah, ini saya juga wajahnya tuh pernah lihat kemarin itu. Hmm. Ya, Oke, mirip. oke, baik, Bu. Ya, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Ambaria Lestari, bisa dipanggil Ambar. Asalnya dari Pacitan, Mhm. sekarang eh, penempatannya di KUI Bawang, Kulon Progo. Hmm. Terus Kali harapan bawang. ya, sebagai penyuluh agama ahli Hmm. harapan saya di agenda ketiga ini dapat menambah tentunya dapat menambah ilmu saya terkait tentang smart ASN eh, dan juga sama seperti teman-teman lainnya bisa mengerjakan dengan baik penulisan yang telah diberikan dari agenda satu yang nantinya akan dipresentasikan eh, hasilnya dan diterapkan di instansi saya. Baik. Ya, Mm,
Baik, Bu Ambar. Ya, berikutnya pertanyaan diganti sedikit. Masih perkenalan, tapi pertanyaannya ganti ya. Gantinya itu em, apa yang sudah diperoleh di NOOC yang berkaitan dengan agenda 3 dan kesannya. Kesan itu prosesnya ya. Jadi nanti pertanyaannya meliputi proses di NOOC dan juga apa yang sudah diperoleh di sana. Gitu. Monggo silahkan. Ayo, siapa lagi? Tidak ada yang raise hand. Nanti saya tunjuk loh ini. Bentar, ini jumlahnya betul tuh. 20. Mm-mm. Nih, tidak ada yang menjawab nih. Ini betah-betahan mau diam-diaman. Saya boleh Ibu. Ya, Bu Atika, Oke. Mbak Atika. Ya. Perkenalkan nama saya Atika Yulianti, kalau asalnya dari Banjarnegara. Sekarang penempatannya di Mandua Banyumas, Ibu, sebagai peranata laboratorium pendidikan. Pranata Laboratorium. Laboratorium Oke. Pendidikan. Oke. Kalau Di apa? untuk Man berapa? Mandua Banyumas. Man 2 Banyumas. Oke, Oke. Kalau untuk baik. kesannya Mm-mm. mungkin atau apa yang didapatkan saat MOOC, Ibu, itu Mm-mm. secara umum ya saya belajar tentang kedisiplinan, Bu, kemudian manajemen waktu, bagaimana saya mempelajari materi-materi yang ada di sana dengan tenggat waktu yang diberikan dan bisa selesai seperti itu. Untuk materinya sendiri ada banyak ya, Ibu, tentang materi berakhlak, bagaimana semata SN, seperti itu. Baik, ya. Ini dari Bu Atika seperti ini, ya. Silahkan, siapa yang ingin menambah lagi? Pak Abdullah Asik Ahmad. Oke. Ya. Ya, terima kasih atas tempatnya. Perkenalkan nama saya Abdullah Asik Ahmad dari KUA Kecamatan Kragan, Kabupaten Mana? Rembang. KUA, KUA Kecamatan Kragan, Kabupaten Kecamatan mana? Rembang. Kragan, Klaten. Kragan, Klaten. Kragan, Terangken. Kragan, Daerah mana itu? Rembang, Oh, nggih. dekat Mbah Maimun, Jubir. Nggih, nggih, nggih. Posisi Penghulu sekarang atau di penyuluh? penghulu, penghulu Hmm, Ali pertama. Ya, ya. selama mungkin menceritakan sedikit pengalaman mengenai emosi. Nah, selama mengikuti emosi, saya rasa sedikit jenuh Mm-mm. karena eh, setiap orang kan dituntut untuk membaca modul yang jumlahnya Mm-mm. banyak dan ratusan halaman. Nah, Mm-mm. ketika pembelajaran emosi dengan pembelajaran yang mungkin secara Zoom, itu mungkin tentu ada perbedaan yang signifikan. Mm-mm. Selama mengikuti agenda OOC, tentu ada rasa jenuh dan lain-lain. Kadang mungkin Mm-mm. tidak, mungkin kesulitan dalam berbagi waktu dan lain-lain. Sedangkan Mm-mm. kalau mengikuti pelatihan yang secara ini dijelaskan secara detail, mudah dicerna oleh media suara, mudah dicerna Mm-mm. oleh para peserta yang apa yang diterangkan oleh media suara. Tentu itu menjadi kelebihan dari pelatihan secara online Zoom. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak. Oke, ini pendapat jujur ya. Jadi memang ada plus minusnya masing-masing. Mm-mm. Betul. Ada lagi, silahkan. 2 orang lagi, 3 orang. Tidak ada? Ya.
Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Jadi saya akan membahas sedikit yang disampaikan Pak Abdullah ya. Jadi memang ketika kita Bapak Ibu, adik-adik itu mengikuti apa namanya MOC, itu memang kita duduk, download, mempelajari, ya kan? Kemudian tes, gimana? Nah itu mungkin jenuh di bagian itu karena buka-bukanya kan banyak. Tapi ketika Zoom pun mungkin ada juga yang menyatakan jenuh. Ya, karena juga duduk, menyimak dengan baik, dan harus eh, on cam. Itu. Ya, jadi di sini on cam semua ya. On cam dan tidak boleh posisinya juga eh, kan kelihatan kalau duduk santai atau apa. Itu biasanya juga kami akan menegur. Ya, misalnya sambil ngobrol-ngobrol kayak gini atau seperti ini, itu juga ada. Sehingga itu otomatis kami tegur. Ya, bagaimanapun ini dalam pembelajaran resmi ya, formal. Jadi jauhkan dari perilaku seperti itu. Ya, tapi memang kalau di Zoom itu lebih ada komunikasi secara langsung. Sehingga mungkin adik-adik mungkin agak berkurang kejenuhannya. Ya. Dan tidak apa-apa, adik-adik jenuh sebentar, tapi nanti setelah lulus, gimana kira-kira? Plong Bu gaji 100%. Plong, sudah 100% satu. Dua, nanti Anda semua itu insya Allah nanti akan selalu terkenang-kenang dan kangen untuk Zoom lagi. Biasanya gitu ya. Tidak apa-apa, semua itu proses yang harus dijalani ya. Baik, saya akan share lagi yang tadi. Nah, ini tadi yang bertanya mau mau dibawa kemana itu Pak Turmuji ya. G lurus Bu. Mau dibawa kemana ya tentu saja mau dibawa menjadi ASN yang baik ya dan handal. Itu sudah. Nah, adik-adik, coba kita lihat struktur kurikulum yang kita dapatkan untuk kegiatan latsar pembentukan pelajaran itu. Jadi kurikulumnya itu ada dua macam, yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS dan kurikulum penguatan bidang tugas. Kurikulum penguatan teknis bidang tugas atau sering disebut KPTBT. Ya. Nah, untuk kurikulum pembentukan karakter, jadi tujuannya tentu membentuk karakter adik-adik semua. Kenapa harus dibentuk? Karena apa? Begitu Anda itu masuk menjadi PNS itu, apa yang harus sama? Tentu apa? Mindsetnya. Ya, mindsetnya harus sama. Misalnya ada yang sebelum menjadi CPNS itu eh, cuma datang, duduk santai, nanti terus pulang. Kemudian datang telat, nanti pulang juga telat. Misalnya dua kali ya, datangnya telat, pulangnya juga telat. Misalnya ada lagi yang hanya absen pagi, terus jalan-jalan, nanti datang lagi absen sore. Misalnya seperti itu, ya. Kemudian yang lain lagi misalnya apa ya? Ketika diberi tanggung jawab atau diberi tugas itu tidak melaksanakan dengan baik, misalnya seperti itu. Nah, itulah mindset yang harus dibangun sejak dini. Melalui apa? Ini melalui agenda 1, 2, 3, dan 4. Nah, kurikulum pembentukan karakter itu yang pertama adalah apa? Anda semua itu nanti harus mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Misalnya, sekarang kan sedang status Indonesia itu sebetulnya statusnya sedang apa? Ini saat ini Panas Bu demo. panas Kacau. demo, ya galau, ya banyak banyak hal yang kita itu sebetulnya agak miris. Nah, kalau Anda sebagai CPNS dan melihat kasus seperti itu, ya, melihat peran Anda adalah apa? Sebagai apa? Rekan Coba. pemersatu bangsa, Nah, siapa ini yang menjawab? Catur Hanif. Pam- Catur Hanif Pamungkas. Jadi peran
adik-adik itu adalah sebagai apa tadi? Perekat dan pemersatu bangsa. Ringan atau berat ini tugas itu sebetulnya, ya kan? Nah, kira-kira apa yang harus Anda lakukan sebagai ASN? Ini kan jenengan tuh tinggal sebentar lagi sudah jadi ASN beneran, ya, ASN yang PNS. Kira-kira sikap perilaku bela negara yang seperti apa yang bisa Anda tunjukkan menghadapi hal seperti ini, Pak Catur? Ayo, yang namanya belum tersebut di sini. Ini Pak Catur tadi, Mas Catur itu belum kenalan ya? Belum. Catur Hanif Pamungkas. Sebagai apa, Mas Catur? Baik, Penghulu. penghulu Pak. Penghulu di... KUA Kecamatan Kaliangkrik. Oh, berarti dekat dengan siapa tadi yang kali anggrek? Kali anggrek tadi kan ada tuh. Niku catur niku kalian terus kula Windows. Oh iya, nggih, nggih. Baik, bagaimana kira-kira sikap panjenengan sebagai Dengan CPNS? mungkin bisa jadi dengan anu Bu menurut saya kalau ada berita-berita yang sekiranya rada-rada berbau hoak bisa diluruskan. Hmm, bisa diluruskan. Boleh. Itu Jangan termasuk di jangan isu yang agenda berapa tuh? Kira-kira ini. berarti agenda 2 Agenda 2 isunya. Mm-mm. bela negara Yang lain, agenda 2. isu isu yang sekarang marah ini loh. Sama tuh mindset kita? Ya, Ya, coba. Isunya itu masuk agenda berapa? agenda 1, Bu. Satu. Agenda satu Asri cek. ya. Ya, Asri Wulandari. Agenda 1 yaitu berkaitan dengan apa? sikap dan perilaku bela negara. Iya, Heeh, sikap. heeh. Siapa lagi ini selain Mbak Asri? Saya Bu, Mbak Siapa? Fadilal. Fadila. Fadila. Failal. Sebentar. Bentar. Tak ubah jadi galeri biar kelihatan semua. Siapa? Failal Bu. Oh, Failal Azmi. Ya. Berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan Hmm. nilai-nilai bela negara dan kesiapsiagaan untuk bela negara agar semakin cinta dengan tanah air Indonesia, Bu. Hmm. Apa tadi? Wawasan kebangsaan. Terus? Sikap bela negara. Terus? Dan nilai-nilai bela negara. Dan nilai-nilai bela negara. Gimana? Adik-adik? Hmm? Atas apa yang disampaikan Mbak Failal tadi? Mbak Failal ini guru. Penyuluh Ibu di Oh, KUA penyuluh. Kapanewon Ngelipar Gunung Kidul, Ya, DIY. ya. Kapanewon Ngelipar Gunung Kidul. Bagus ini. Kayaknya cocok jadi penyuluh ya. Mm-mm. Amin, Ibu. Ya, kalau Mbak Asri apa? Saya guru, Ibu. Guru apa? Guru di MTs Negeri 6 Sleman, guru PPKN. Cocok juga ini. Mm-mm. MTS berapa? MTS Negeri 6 Sleman, Yogyakarta, Ibu. Sleman. Ya. J. Nah, itu yang disampaikan tadi sudah benar. Jadi sebetulnya apa yang sedang terjadi ini sekarang itu merupakan isu yang langsung terkait dengan wawasan kebangsaan. Ya. Pak Ahmad Maksum jangan usil terus ya. Mm-mm. Soalnya saya disuruh nyambingan Bu jaga kelasnya. Tak kasih tugas Apa? tapi pada berisik gitu. Di kelas saya Bu tak kasih tugas Oh, tapi pada berisik untuk memperingatkan Mm-mm. nyambi itu Bu. Ya,
Tapi tetap serius nggak ya? Oke. Jadi apa yang terjadi itu sebetulnya menyangkut wawasan kebangsaan kita juga. Wawasan kebangsaan itu apa sih? Apa coba? Pak Ahmad Maksum itu apa? Guru apa? Tadi belum kenalan kan? Eh, Guru apa? Guru bahasa Arab Bu di MTS Negeri 4 Magelang. MTS Negeri berapa? Negeri 4 Magelang. 4. Nggih, Grapak Alamatnya ini kan mana? Oh, nggak pakai itu 4. ala nggih, Hmm. sekarang di Widusari Bu. Oh, oke, oke. Baik, wawasan kebangsaan itu apa? Adik-adik, Mungkin anu Bu, Cara tak pandang. mencoba menjawab siapa? cara Coba raise pandang hand. Mm-mm. Pak Ahmad, ya. cara pandang suatu bangsa terhadap eh, negaranya Bu. Jadi setelah Mm-mm. memiliki wawasan kebangsaan nanti bisa tumbuh cinta tanah air dan lain sebagainya. Hmm. Harapannya gitu ya. Jadi, Iya. wawasan kebangsaan itu cara pandang suatu bangsa terhadap apa? Terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Nah, sekarang kalau misalnya kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa memandang diri sendiri dan tidak tumbuh cinta terhadap tanah air dan tidak bisa menunjukkan sikap bela terhadap negara, ini sangat berbahaya, ya adik-adik. Contohnya misalnya ketika memandang tanah air Indonesia itu tidak penting, ya, tidak penting, tidak bisa dipakai untuk menghidupi eh, banyak orang. Mungkin malah punya pikiran yang aneh karena tidak mampu mengelola juga. Misalnya, kalau misalnya pulaunya dijual, yang lain lagi pasir-pasirnya dijual ke luar negeri. Padahal itu hanya pasir, tapi begitu pasir kok dijual dengan cara mengeruk, maka misalnya yang dikeruk itu garis tepi pantai. Garis tepi pantai kita itu makin lebar atau makin sempit itu? Makin sempit, ya kan? Makin sempit. Nanti berarti zona eksklusifnya juga makin sedikit. Nah, sedangkan negara lain itu garis pantainya makin panjang, makin luas. Nah, artinya negara kita itu mungkin makin sempit, negara ini makin luas. Nah, makanya ketika menemui hal-hal yang membuat kita sebetulnya galau, miris itu posisikan adik-adik itu betul-betul sesuai perannya. Ya, ya tetap belajar bagaimana mencermati lingkungan, ada isu apa, kemudian nanti menganalisisnya, ya. Carilah pisau analisis yang benar. Nah, kemudian terapkan nilai-nilai di agenda 2 yaitu berakhlaknya tadi. Ya. Nah, terus setelah itu perannya sebagai apa? Yaitu perekat pemersatu bangsa. Sehingga harapannya kita sebagai ASN, karena jenengan sudah niat terjun ke ASN, PNS, maka betul-betul harus siap. Ya. Kalau tidak siap, bisa keluar. Ya, tapi begitu siap, jenengan betul-betul harus bagaimana supaya bisa menenteramkan lingkungannya, bisa memberikan kontribusi yang baik pada masyarakat, meredakan segala isu dan lain-lain. Apalagi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya kompetensi berbicara di masyarakat, ini betul-betul sangat diperlukan. Ya. Penyuluh, apalagi itu penyuluh itu lingkupnya kan luas. Kalau guru itu sebatas di madrasah. Tapi kalau penyuluh itu sebetulnya lingkupnya malah lebih luas lagi. Ya. Ya. Nah, itu beberapa hal yang Anda juga harus paham bahwa ketika kita belajar tentang agenda 1, itu betul-betul sekarang itu banyak isu kontemporer yang memang harus kita sikapi dengan bijaksana. Ya, kemudian nilai-nilai dasar PNS. Ya. Nah, kemudian
Nah, ini tadi Pak Turmuji menanyakan, di bagian mana kita agenda 3 itu? Ya, nanti ya. Nah, terus di habituasi. Bentar, ini panas banget tuh. Nah, kemudian untuk KPT, BT, nah ini agendanya adalah kompetensi teknis umum administrasi dan kompetensi teknis substansi. Nah, ini nanti kurikulumnya yang mengembangkan adalah instansi Bapak Ibu sendiri. Berkaitan apa? Berkaitan dengan kemampuan yang satu itu teknis umum, misalnya apa yang diperlukan di instansi adik-adik semua, ya, dan umum, misalnya gini, adik-adik itu kan baru masuk menjadi CPNS, tentu mestinya belum paham tentang penyusunan SKP, ya enggak? Atau sudah paham? Hmm? Belum, Bu, belum. Saya bingung, Bu. Empuk. Saya bingung. Nah, Bagian udah maka dibeli. heeh, misalnya penyusunan SKP yang berbasiskan EKIN, ya, Anda semua kan belum paham dan itu pasti harus dibuat per bulan. Otomatis jenengan harus tahu caranya dan bukti eviden apa yang nanti harus dimunculkan, gitu ya. Nah, maka itu bisa menjadi salah satu mata pelatihan di KTU. Ya, nanti jenengan usul ke kepala untuk misalnya diadakan pelatihan, bukan pelatihan ya, semacam FGD tentang penyusunan SKP berbasiskan EGIN. Ya. Nah, kalau misalnya kok instansi tidak mengadakan karena jumlah CPNS-nya cuma satu atau apa, nah nanti caranya bisa dengan misalnya Anda belajar dengan seniornya. Tapi nanti pastikan jamnya berapa sehingga nanti akan bisa ditetapkan nilainya. Karena nanti mentornya bertugas menilai. Bisa dipahami? Ya. Yang lain lagi misalnya tentang kompetensi teknis umum itu adalah misalnya penyusunan surat-surat ya berbasiskan misalnya Microsoft Word ya. Kemudian misalnya apa lagi ya? Nah, nanti bisa jenengan diskusikan, ya. Atau visi misi atau target yang harus dicapai di instansi dan lain-lain itu, atau program umum yang memang harus dilakukan di instansi jenengan. Itu bisa dilakukan dengan FGD, IHT, pelatihan dengan pihak luar itu juga bisa. Nah, kemudian kompetensi teknis substansi itu, nah ini yang berbeda eh, antar jabatan. Kalau tadi di yang nomor 1 itu semua jabatan bisa masuk. Misalnya di satu madrasah itu ada guru, ada prakom, ada tuh, ada juga misalnya apa lagi ya? Guru TIK, guru Quran hadis, prakom, kemudian apa tadi? Lab. Nah, itu kan jabatan yang berbeda. Tapi untuk materi KTU itu sama. Nah, kalau kompetensi teknis substantif itu sudah berbeda, ya. Misalnya untuk guru itu ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi apa namanya sosial dan kompetensi apa lagi guru-guru ayo guru. Nah, ada 4 ya, kepribadian, sosial, profesional, dan pedagogik. Nah, nanti jenengan susun, kemudian konsultasikan dengan mentor, nanti selenggarakan pol-polnya itu kayaknya sebelum adik-adik itu ketemu di Balai Diklat Semarang ketika klasikal. Itu harus sudah ada nilainya dari mentor, gitu ya. Nah, ini dilakukannya KBTPT itu dilakukan di instansi masing-masing. Nah, sedangkan untuk yang kurikulum pembentukan karakter PNS itu dilakukan dengan Zoom ini, ya, dan tugas asinkronus. Baik, lanjut ya.
Nah, untuk manajemen ASN itu kompetensi yang ingin dicapai itu adalah ini Bapak Ibu. Ya, benar. Kompetensi yang ingin dicapai itu eh, Anda semua nanti diharapkan nanti akan mengenal ini, memiliki pemahaman tentang apa? Tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Nah, kemudian untuk Smart ASN, nah ini eh, adik-adik itu diharapkan nanti akan memiliki karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam menyelenggarakan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan dua implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Nah, untuk sasaran Latsar CPNS ini, nanti harapannya ketika selesai mengikuti Latsar, adik-adik itu nanti akan menjadi pegawai negeri sipil yang profesional, yang berkarakter berlandaskan pada core value ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ingat, ini adik-adik semua, Anda itu nanti ya tugasnya itu pelaksana kebijakan publik. Dua, pelayan publik. Jadi sebetulnya statusnya itu kita itu pelayan publik. Ya mungkin hampir sama dengan yang terjadi sekarang itu, ya, di mana sebetulnya rakyat itulah pembayar pajaknya, sehingga ya mungkin kita juga dibayarnya juga dengan pajak-pajak antara lain ya, tentu ada sumber daya yang lain juga, nggih. Nah ini tadi sudah ya, kemudian nanti kalau cukup waktunya baru kita mungkin bermain. Ya. Nah untuk skenario pembelajarannya ini kita akan sinkronusnya 2 jam pelajaran hari ini berarti nanti sampai jam 14.30 ya. 14.30. Kemudian asinkronusnya, nah setelah ini adik-adik itu nanti akan ada 3 macam tugas. Ya, 3 macam tugas harus selesai malam ini, ya, jam 23.59 itu untuk uploadnya di BLC, ya. Kemudian LK1 itu tugasnya adalah individu membuat video learning journal, ya. Kemudian LK2-nya itu tugas individu yaitu membuat satu tulisan dengan tema aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Kemudian LK3-nya itu adalah tugas kelompok mengidentifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Nah, ini untuk hari ke-10, hari sekarang tanggal 1 September. Kemudian untuk LK4-nya itu untuk besok, yaitu tentang ini membuat learning journal kedua. Nah, ini juga tugas individu. Kemudian LK kelima itu nanti berkaitan dengan penetapan core isu dan gagasan kreatifnya. Nah, itu nggih. Nah, sekarang saya akan share LK-nya atau mungkin adik-adik sudah download dari BLC? Dereng, Bu. Dereng, iya. Bentar. Persiapan LK 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebentar ya.
Nah, itu LK1, 2, 3, 4, dan 5. Mm-mm. Udah, di-download dulu nggak? Itu saya jelaskan. Ya, sudah di-download nggak? Nah, sekarang saya buka dulu untuk LK-nya, saya jelaskan sebentar. LK agenda 1, 1, 2, 3. Nah, ini dulu. LK3. Ya, sudah nampak di layar adik-adik? Bu. Ya, jadi LK1 dulu ya. LK1. Nah, ini. LK1 itu tugasnya adalah membuat satu cerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran harian, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Ya, sekarang ini, untuk hari ini. Durasinya 3 menit. Ya, hasilnya dibuat dalam bentuk video pendek, diupload di medsos, atau boleh YouTube, boleh Instagram, atau TikTok. Hanya untuk TikTok itu kalau saya terus terang tidak punya. Dengan memention ini, Pusbangkom MKMB, @BDK Semarang, ya, dan seterusnya. Oke, upload di blcbdksemarang.net berupa link. Linknya ini harus berwarna biru, ya, supaya bisa langsung diklik. Kemudian waktu pengumpulannya itu H10, yaitu sekarang. Hari ini paling akhir jam 23.59 WIB. Nah, kemudian untuk LK kedua, ini satu file, ya, jangan dipisah. LK kedua yaitu ini membuat satu tulisan, ya, jumlah kata minimal 500, hasilnya dibuat dalam bentuk PDF, upload di ini. Nah, sama. Nah, nanti jangan dipisah-pisah antara 1 dan 2 ya, karena itu satu eh, folder, satu tempat penguploadan. Nah, makanya nanti buatlah LK1 misalnya apa, linknya harus biru, kemudian LK2 ya di bawahnya, narasi. Nah, nanti eh, filenya ditulis seperti ini, ya, adik-adik. LK1 sampai 2, kemudian nama peserta, karena ini individu. Ya. Kemudian untuk ketiga, LK3 ini kan kelompok. Ya. Ini kelompok, maka nanti, nah ini, petunjuknya, identifikasilah beberapa isu aktual yang terjadi di instansi atau unit kerja Anda sesuai jabatan masing-masing. Ya, misalnya yang penghulu, ya penghulu guru juga guru di bidangnya masing-masing. Prakom juga prakom, kemudian eh, yang apa tadi lab, nah, itu juga bagian lab. Ya, terkait apa masalahnya? Itu terkait implementasi mata pelatihan manajemen ASN, minimal 3 isu, dan Smart ASN, minimal 4 isu. Nah, nanti ini kan ada 20 peserta. Nah, 20 peserta itu dari kelompok 1 dan 2. Maka nanti kelompok 1
bagilah menjadi dua subkelompok, yaitu kelompok 1A dan 1B. Kemudian untuk kelompok 2 juga dibagi menjadi dua subkelompok, yaitu 2A dan 2B. Ya. Kemudian kelompok 1A dan 2A itu nanti carilah isu yang berkaitan dengan manajemen ASN. Ya, yang berkaitan dengan kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik, ataupun sistem merit. Nah, kemudian untuk kelompok B, 1B dan 2B, itu buatlah isu yang berkaitan dengan smart ASN. Ya, nah, ini berkaitan dengan 4 pilar digital. Kemudian, deskripsikan isu tersebut dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Ya, data itu bisa dari hasil wawancara, kemudian hasil observasi, ya, kemudian bisa dari apa ya, observasi lingkungan bisa, kemudian wawancara, kemudian pencermatan dokumen itu juga bisa, ya, atau dari hasil laporan. Kemudian uraikan dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Hasil identifikasi ini tulislah di kertas, ya, paling banyak 10 lembar kertas A4, huruf kalibri ukuran 12 spasi 1,5. Nah, bisa menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, ataupun Canva, dan lain-lain. Kemudian file yang diupload sama seperti tadi, yaitu berupa PDF. Ya. Kemudian upload di BLC. Di blc.bdksemarang.net. Waktu pembuatannya itu H10, waktu pengumpulan juga H10 pukul 23.59. Nah, ini karena ini kerja kelompok, maka format filenya berbeda. Misalnya seperti ini. Berarti ini angkatan 33, kelompok 1A, dan atas nama peserta Ahmad Farhan. Misalnya begitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan, adik-adik? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Ada pertanyaan enggak nih? Dereng Ibu. Dereng? Belum ada. Yeah. Ya, belum ada nggih? Baik, kalau begitu saya teruskan dulu. Kan waktunya masih 30 menit, ya. Nah, saya runtutkan saja. Nah, ini adik-adik tadi kan ditanyakan Mas Turmuji itu. Sebetulnya di agenda 3 itu mau apa gitu loh. Nah, tentu kita harus melihat tujuannya dulu ya. Tujuannya apa? Pembelajaran agenda 3 itu amanat pembelajarannya adalah ini. Diharapkan nanti di agenda 3 itu mampu memberikan penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Ya, berpikir kritis karena apa? Nanti ketika jenengan di agenda 1 itu kan akan menemukan satu isu. Ya. Nah, isu itu kemudian nanti akan dianalisis. Pakai pisau analisis APKL, USG, kemudian melalui Fishbone ataupun SWOT dan lain-lain. Nah, nanti harapannya masuk ke agenda 2 itu nanti
Jenengan itu mampu mewujudkan, merencanakan kegiatan untuk memecahkan masalah itu. Ya. Nah, baru di agenda 3, jenengan itu harus berpikir, solusi apa ya yang bisa saya siapkan untuk memecahkan isu itu. Nah, maka di sini ini adalah kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Nah, ini agenda pembelajarannya itu untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN, yaitu sebagai apa? Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Maka nanti, ya, katakanlah mungkin ada di instansi adik-adik, itu ada perubahan kebijakan publik, ya. Dan itu harus, masyarakat harus tahu, ya. Nah, maka jenengan sebagai pelaksana kebijakan publik itu nanti harus memahami dulu kebijakan itu, baru kemudian apa? Menginformasikan pada siapa? Pada pengguna Anda. Masyarakatkah? Siswakah? Kemudian yang lainnya lagi. Ya, sehingga Anda bisa menjadi pelayan publik yang handal. Ya. Serta nanti menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Kenapa? Karena di sini ini mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Ya, nah misalnya seperti penghulu atau penyuluh, penyuluh itu kan tugasnya adalah menginformasikan, memberikan penyuluhan tentang apa? Misalnya tentang keluarga sakinah. Misalnya ada peraturan baru, entah tentang SIM-kah atau yang lainnya, dan sementara masyarakat tidak tahu, maka kita tidak boleh menyalahkan masyarakatnya. Lu masyarakatnya pada tidak mudeng itu gimana? Nah, yang ada adalah apa? Isu itu harus kembalikan ke diri kita, bukan menyalahkan masyarakatnya. Misalnya Anda cukup mengatakan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang eh, pencatatan nikah secara online misalnya. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi dibuat analisis penyebabnya. Kalau tadi itu adalah analisis sebab, ya. Ya, analisis dampak. Dampak dari apa itu menyebabkan masyarakat rendah pengetahuannya. Nah, maka dicari penyebabnya. Loh kok bisa masyarakat rendah terhadap pengetahuan itu? Nah, apa yang sudah saya lakukan? Apa yang belum saya lakukan? Sehingga masyarakat itu rendah pengetahuannya. Begitu. Bisa dipahami? Jadi kita tidak boleh menyalahkan user. Misalnya, guru ya, rendahnya prestasi belajar siswa, maka harus dibalik. Jadi apa? Boleh enggak kita menyalahkan siswa-siswa kita? Tidak boleh, Ibu. Tidak Boten, Bu. boleh. Boten ansal. Iya, Manajemen pendidikannya Ibu. iya. Kalau kita nyalahkan ya jangan menerima siswa kan? Ya, Ya, ini kan enggak boleh. Sesuai yang sudah masuk itulah yang kita kelola. Nah, tentu harapannya kita mampu mengubah yang rendah itu menjadi lebih tinggi. Nah, maka kalau ditemukan adik-adik itu misalnya menulis rendahnya prestasi belajar siswa, maka harus diubah jadi apa? Apa? Pembelajarannya mungkin, Bu, yang perlu Heeh. diubah. Nah, berarti kalimat negatifnya gimana, Bu Alfi? Belum optimalnya pembelajaran ini pada Mm-mm. kelas berapa? Mm-mm. Nah, pembelajaran itu bisa lebih spesifik. Bagian mana? Apakah metodenya? Apakah modelnya? Apakah medianya? Apakah belum pahamnya terhadap gaya belajar siswa? Ya. Apakah guru itu memang belum inovasi?
ya. Nah, jadi harus spesifik gitu, ya. Nah, maka nanti smart ASN-nya gimana? Nah, ini penting sekali Anda itu nanti bisa memecahkan masalah dengan perspektif smart ASN gitu, ya. Nah, sekarang eh, keterkaitan agenda. Nah, ini ya sambil menjawab pertanyaan Pak Tumusi tadi. Lihat di agenda satu, jenengan sudah diminta untuk belajar mendeskripsikan isu, ya enggak? Ibu, betul. Ye. Kemudian memilih isu prioritas atau core isu, ya. Sudah toh? Kemudian Ampun. menetapkan penyebab, sudah toh? Ye. Kemudian gagasan pemecahannya. Nah, ini gagasan pemecahan itu penting banget, nih. Ya. Itu yang mulai menunjukkan smartnya itu di situ. Nah, kemudian di agenda 2 itu nanti, bukan nanti ya, kemarin sudah ya, dari gagasan pemecahan itu nanti akan di-breakdown menjadi kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan itu akan di-breakdown lagi menjadi kegiatan 1, 2, 3, 4, atau yang lainnya. Ya. Nah, kegiatannya itu minimal 5. So itu. Nah, di agenda 3 itu ngapain kita? Nah, eh ini membahas tentang ini, materi manajemen ASN ditandai dengan ketepatan isu jabatan dan uraian jabatan. Ya, maka nanti tugasnya di LK 1, di LK 3 ya. Di LK 3 itu kan adik-adik itu diminta untuk mencari isu di instansinya masing-masing, ya, dan nanti dikaitkan dengan ketepatan isu jabatan dan uraiannya. Kemudian agenda 3 yang lain materinya adalah ini, Smart ASN yang ditandai dengan 8 karakteristik, yaitu integritas, nasionalisme, wawasan global, bahasa asing, dan IT. Kemudian hospitality, networking, dan entrepreneurship. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini, nah ini, di manakah posisi kita itu, ya? Lihat ini. Jadi tadi kan kita mulai dari ini, environmental scanning, yaitu membentuk karakter sikap peduli dan kritis. Jadi Anda diminta masuk ke instansi masing-masing, apa saja. Isu itu kalau zaman kuliah namanya masalah ya. Ya, isu apa saja. Nah, ini yang menumbuhkan sikap peduli dan kritis. Nah, kemudian teridentifikasi isu. Ya, jadi isu itu ini ya pengertiannya. Nah, kemudian deskripsikan isunya. Ya, teknik isu scan. Nah, kemudian diikuti dengan teknik tapisan isu, bisa pakai APKL, USG, dan lain-lain. Nah, baru tetapkan core issue. Nah, core issue itu harus dikonsultasikan dengan mentor. Ya. Nah, kemudian buatlah rumusan isu. Nah, rumusan isu itu kalimat pernyataan negatif, singkat jelas, ada fokus, ada lokus, dan ada waktu. Ya. Jadi fokus itu what, what-nya apa, lokusnya itu where, waktunya itu when, ya. Nih, jadi paling tidak sudah ada 3 W, ya. Nah, kemudian penting lagi nanti kalau ini kan rumusan isu itu ada berapa tadi? 2 W dan 1, oh 3 W ya, 3 W. Nah, kemudian sebentar balik lagi, ketika kita menetapkan isu, mendeskripsikan isu, jangan lupa refleksikan kondisi ini dengan agenda 3. Kemudian ketika mendeskripsikan isu, jangan lupa sertakan data atau fakta. Sertakan juga dampak. Ya, ini berkaitan dengan agenda 3.
Datanya dari mana? Misalnya apa tadi? Eh, kurang kurang inovatifnya pembelajaran guru. Nah, datanya dari mana? Bisa dilihat dari dokumen RPP atau modul ajar yang disusun. Itu kan menunjukkan metodenya ya. Bisa juga dari wawancara anak-anak. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tentu misalnya 50% anak ketika pembelajaran ngantuk. Kemudian berapa persen lagi misalnya sering keluar masuk atau malah bolos, misalnya seperti itu. Dampak yang lain misalnya apa? Prestasinya menjadi rendah, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini mulai agenda 3 itu sebetulnya sudah masuk mulai dari deskripsi isu, identifikasi isu juga ya. Nah, kemudian ikuti dengan apa? Teknik fishbone atau MM atau SWOT atau yang lainnya. Nah, ini analisis isunya. Ya. Nah, kemudian cari pemecahannya, yaitu dengan teknik problem solving. Maka di sini carilah gagasan kreatifnya. Ya, misalnya, kenapa kok siswanya kok rendah? Nah, ternyata setelah dipilah-pilah, gurunya yang kurang inovatif. Nah, maka jenengan harus cari gagasan kreatif. Ya, inovatifnya di mana? Di bagian mana? Apa yang mau dilakukan dengan inovasinya? Misalnya mengubah dari yang biasanya itu konvensionalnya itu ceramah itu menjadi yang lebih student centered learning misalnya. Ya. Jadi jangan membuat judul yang terlalu besar, tidak operasional. Misalnya judulnya adalah apa? Optimalisasi pembelajaran melalui metode pembelajaran yang inovatif. Nah, inovatif itu kan banyak dan luas, maka harus spesifik. Ya. Kemudian konsultasikan dengan mentor. Nah, kita nanti akan adik-adik itu nanti akan menjadi role modelnya. Nah, wujudkan gagasan dalam kegiatan minimal 5, meskipun di sini tertulis 4. Ya. Karena nilainya itu kalau 4 masih rendah, jangan nanti. Rumuskan tahapan kegiatannya, rumuskan output atau hasilnya. Output harus jelas. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan, nah ini ya. Kontribusi terhadap visi misi, ya. Kemudian penguatan nilai itu tidak lagi, ya, karena ini sudah ada di berakhlak yang di sini agenda 2. Baik, gitu nggih. Adik-adik. Nah, ini sudah cukup. Nah, ada pertanyaan tidak? Kok wajahnya kok udah megang batuk ya, udah mumet, Pak? Hmm? Gimana? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Dereng, Bu, dereng. Dereng. Nggih. Kalau dereng, nah sekarang kita akan bermain sedikit ya, biar fresh. Nah, sekarang adik-adik bisa melihat di sini ya. Nih, mari bergabung dengan game ini ya. Oke, sebentar, ini tidak kelihatan. Nah, ini start. Nah, silakan bergabung dengan kuis dengan cara bukalah Google-nya. Kemudian langkahnya satu, join using any device. Bisa HP juga bisa ya. Ketikkan joinmyquiz.com. Kemudian langkah kedua, enter the join code ya 077894. Jangan lupa nanti tuliskan nama asli ya. Nanti ada tawaran
namamu siapa atau apalah. Nanti sebutkan namanya. Nah, misalnya ini, Mbak Alfiyatun sudah masuk. Ya, Mas Ahmad M. Ahmad M itu siapa ya? Mas Dimas. Oke, kita mulai. Start ya. Kode masih ada di atas ya. Jadi masih bisa dilihat.
Baik, kita stop ya. Kita stop meskipun belum semuanya selesai. Ya. Oke, coba kita lihat yang tertinggi. Ya. Mbak Asri, Mas Dimas, dan Mbak Atika. Oke, selamat ya. Tadi sudah ada tepuk tangan meriah. Nah, sekarang kita mau melihat eh, hasilnya. Ini sebetulnya gimana ini? Coba. Nah, ini ternyata ini Mbak Asri itu akurasinya 72%. Ya. Mas Dimas itu 63, Mbak Atika itu 65. Kemudian Mas Arif ini 75. Ini kalau dilihat dari akurasinya ya. Jadi kita bisa melihat di sini dengan background itu jika gamifikasinya diaktifkan itu maka nanti penilaian tidak hanya berbasiskan eh, soal yang dijawab dengan betul, tapi juga nanti ada kecepatan itu juga termasuk dalam penilaian. Ya, ini. Nah, maka di sini skornya kan nih lihat ini seperti ini. Gitu ya. Eh, Adik-adik, nih, tar, dah, sekarang. Nah, begitu, adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Gitu ya. Heeh. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sudah pakai game kok masih merengut? Hmm? Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya, kalau tidak ada pertanyaan, kemudian apa namanya, tugas juga cukup jelas, ya. Kita akan akhiri dulu kegiatan ini karena nanti adik-adik juga harus segera membuat tugasnya. Begitu ya? Oke, Mbak Dwi, nah, ini mungkin ya. Mbak Dwi ke Hermina, Bu. Oke. Mbak Hah? Dwi ke Hermina. Oh, Iya, ini saya Ananda. ya, 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 ya. Barusan aja masuk, nggih, pripun? Ya, Mbak Dwi ya. Ya. Kita akhiri ya, Mbak Ananda. Nggih, nggih, Bu, monggo. Oke. Ya. Baik. Adik-adik semuanya, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ya, kemudian nanti adik-adik langsung lanjutkan dengan penyusunan tugas yang individu dan kelompok. Nah, silahkan berdiskusi, kerjakan yang kelompok dulu mungkin ya. Gitu. Kurang lebihnya saya akhiri, ya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Kemudian eh, kita akan bertemu besok lagi, insya Allah jam berapa ya? Oh, nah, nanti ya menyusul jamnya. Nggih. Besok 3 jam ya. Nggih. Baik, mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Itu ya, Mbak Nanda. Saya akhiri. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Nggih. Terima kasih, Bu. Iya.